Kami dari kelompok 1 mata pelajaran ekonomi materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi akan menjelaskan beberapa materi dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, nama saya Khalilur Rahman. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Sa'ad. Saya bekerja. Saya Juaslian. dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan menjelaskan materi-materi yang telah kami rangkum sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan nilai gross domestic product atau gross national product tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Bisa juga dibilang sebagai usaha suatu negara atau daerah untuk meningkatkan nilai GDP atau GNP tanpa memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. Suatu negara atau daerah dapat dikatakan pertumbuhan ekonominya meningkat apabila presentasi lebih besar dari periode sebelumnya. Nah, ada beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah teori klasik yang kami ambil. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi memiliki 4 faktor. Yang pertama, sumber daya manusia seperti penawaran tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya alam seperti kekayaan alam. Yang ketiga, akumulasi modal, pengumpulan modal seperti kekayaan alam, tanah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah teknologi. Benar, teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah harus memiliki teknologi yang canggih. Seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yang selanjutnya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu gross domestic product. GDP adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. IPC yang kedua yaitu income per kapita, yang artinya pendapatan rata-rata penduduk satu negara. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi: satu, adanya laju pertumbuhan dan produk per kapita yang sangat cepat, yaitu cepatnya pertumbuhan dan melesetnya produk yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua yaitu perkembangan produk aktivitas masyarakat, yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktur yang melesat, yaitu berhubungan dengan struktur. Yang keempat, terjadinya arus barang, modal, dan manusia berbagai negara. Terjadinya peredaran barang, modal, manusia. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Perluasan suatu negara atau negara lain yang menduduki sebagian atau seluruh wilayah negara lain. Yang kelima, tingkat urbanisasi yang tinggi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan GDP atau GNP yang disertai perubahan kualitas hidup masyarakat, yaitu di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Prof. WS dalam Todaro 2009 menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan berikut, yaitu sebagai berikut. Apakah pembangunan ini telah mengurangi kemiskinan? Yang kedua, apa yang dilakukan terhadap pengangguran? Yang ketiga, apa yang dilakukan terhadap kesenjangan? Profesor WS dalam Todaro dalam kurun 2009 menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan berikut, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah pembangunan ekonomi ini telah mengurangi kemiskinan? Pembangunan dapat mengurangi kemiskinan karena dalam pembangunan ekonomi membutuhkan banyak tenaga kerja dan banyaknya lowongan kerja. Dan penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran antara lain memperluas lapangan kerja, membuka keredaran modal, memberikan penguluhan kepada masyarakat, memberikan pelatihan.
Yang ketiga, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Ketiga, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan adalah memberi akses yang sama kepada masyarakat untuk bisa menggunakan berbagai fasilitas. Materi selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Yang kedua, pengendalian jumlah penduduk. Yang ketiga, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu indeks kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu perubahan struktur. Itu materi yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah dua hal konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Untuk materi selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya. Dipersilakan. Saya akan memaparkan tentang konsep pembangunan ekonomi. Yang pertama, perencanaan pembangunan adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya dan diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan yaitu diantaranya adalah pendapatan per kapita, 2. struktur ekonomi, nomor 3. urbanisasi, nomor 4. angka tabungan, dan nomor 5. indeks kualitas hidup, dan yang terakhir indeks pembangunan manusia. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh negara berkembang di dalam pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Yang kedua, rendahnya tingkat kehidupan atau sedikitnya penduduk yang berada di negara tersebut. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, tingginya pertumbuhan penduduk. Yang kelima, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Yang keenam, pasar dan informasi yang tidak sempurna dapat juga menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara yang berkembang. Yang ketujuh, rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari salah satu kelompok murid MA Mambol Ulum, dan saya sebagai guru pengampu materi ekonomi mengucapkan terima kasih. Thank you for watching. Jumpa lagi.